Oke, alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir bersama kita Kang Anang ya. Nggih, alhamdulillah. Untuk kita bincang-bincang di channel kita kali ini tentang masalah keumatan. Nah, Kang Anang begini, kalau terjadi misalnya perdebatan ya, perdebatan tentang sesuatu yang kemudian rame meruncing, memanas gitu kan, terus gitu kan. Nah, kemudian ada ungkapan yang disampaikan begini, sing waras ngalah, sing waras ngalah li, ya kayak gitu. Nah, ini bagaimana apa pendapat dari Kang Anang terkait dengan ungkapan seperti itu, sing waras ngalah? Ya, semoga Kang Anang. Ya, alhamdulillah. Gini Mas, memang ungkapan sing waras ngalah, ya, atau dalam bahasa Indonesianya yang tidak gila itu mengalah gitu ya. Itu seakan-akan ungkapan yang benar, ya. Tapi saya katakan itu tidak 100% benar. Kenapa? Karena ya kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Jadi ungkapan itu berlaku, sing waras ngalah itu berlaku manakala ketika ya kondisinya adalah yang kita hadapi adalah orang-orang yang memang gila betulan, ya. Mereka yang ketika berdebat, ketika berkomunikasi itu asal jeplak, asal ngomong, asal mangap, ya, tanpa ada data, tanpa dipikir dulu, dan waton maidu gitu kan. Nah itu, maka kalau seperti itu ya lebih baik kita memang tidak perlu melayani karena akan menjadi sia-sia. Jadi pada posisi ini ungkapan itu benar, ya, sing waras ngalah, karena memang yang dihadapi orang yang benar-benar edan. Tapi kalau yang kita hadapi, kalau yang kita sikapi itu adalah orang-orang yang ngedan, jadi bukan edan tapi ngedan. Kalau edan itu kan gila, tapi kalau orang pura-pura gila, nah ini ya tidak bisa kita mengalah, Mas. Kenapa? Karena kalau kita mengalah, keadaan akan semakin rusak. Dan harus kita ingat bahwasanya kalau orang yang waras diem itu kegilaan ya yang mereka lakukan ya, bisa itu kesalahan, kekeliruan ataupun juga kezaliman bahkan, itu kalau didiamkan saja maka nanti sesuai teori komunikasi ya. Jadi sesuatu kesalahan itu kalau didiamkan terus-menerus itu dia lama-lama masyarakat akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Kan ini bahaya. Nah maka harus bersuara. Orang yang waras nggak boleh ngalah. Ya, orang yang waras harus maju, ya, turun ke gelanggang, menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan ya pelurusan terhadap hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, hal-hal yang memang itu sebuah kezaliman. Ya. Maka ini sebagai dua hal alasannya, Mas. Gini, Mas. Yang pertama adalah satu itu sebagai perwujudan ke pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ini loh bukti iman saya tidak diam terhadap kezaliman yang terjadi, kesalahan yang terjadi, ya, kekeliruan yang terjadi. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau amar ma'ruf biasanya sih mudah-mudah saja, artinya kita ngajak kebaikan, biasanya orang welcome saja. Tapi kebanyakan kalau yang nahi mungkar inilah yang berat yang dilakukan. Kadang-kadang karena bisa jadi orang yang kita tegur, orang yang kita beri petunjuk kesalahannya itu menjadi marah ya. Ya bisa jadi dia teman kita sendiri ya. Tapi ya memang harus ada adab dan sebagainya. Tetapi harus disampaikan itu, Mas, harus disampaikan. Tidak bisa kita kemudian berdiam diri, yang waras ngalah. Itu kalau dalam posisi seperti ini nggak bisa. Jadi itu yang pertama sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, Mas, jadi yang kedua kita harus ingat bahwasanya kalau kezaliman itu dibiarkan saja, keadaan akan semakin buruk, keadaan akan semakin rusak. Dan jangan-jangan Allah akan menurunkan azabnya, akan menurunkan siksanya. Ini yang kita tidak mau. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah menggariskan di dalam salah satu firman-Nya, yaitu di dalam surat An-Anfal ayat 25 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek bagaimana Allah itu memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azabnya Allah, ya, fitnah dari Allah yang akan turun tidak hanya kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi
Nanti kalau azab turun itu bukan hanya orang-orang yang berbuat salah, orang yang keliru yang kena azabnya, tapi orang-orang yang waras, orang-orang yang tidak berbuat salah pun akan terkena dampak daripada azab itu. Akan bahkan mungkin bisa lebih parah daripada yang kena yang zalim. Kenapa? Karena bisa jadi yang waras itu diem. Jadi nggak boleh orang waras itu diem ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ketika ada kezoliman. Harus ngomong, harus bersuara. Itu sebagai wujud juga yang kedua ini supaya kita tidak diazab bareng-bareng. Gitu Mas. Oke, terima kasih Anang. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, tetapi setelah yang berikut ini.